adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik penuh dengan sukacita ya. Sebelum kita memuji, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita saat teduh dulu yuk. Kita ambil sikap doa yang baik, kita saat teduh. Adik-adik, kita satu di dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memuji dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pimpin ibadah ini, Tuhan berkati ibadah ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pasal 69 ayat 1-5. Doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Bila
Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk bernyanyi dan juga mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi bisa juga melakukannya di dalam hidup kami. Dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi pedoman yang menuntun kami dalam kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Adik-adik, boleh menyimak Alkitabnya, Kakak bacakan ayatnya. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan di dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Adik-adik, hari ini kita masih akan belajar dari Rasul Paulus, seorang rasul yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya taat dan setia, Rasul Paulus juga berani memberitakan Injil, bercerita dan bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Walaupun banyak orang yang tidak suka, memusuhi Paulus dan bahkan berusaha mencelakakan Paulus karena bersaksi atau bercerita tentang Tuhan Yesus, namun Paulus tidak takut. Dengan berani, Paulus terus memberitakan Injil, terus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Cerita yang kita baca dari Alkitab tadi menceritakan ketika Rasul Paulus memberikan pembelaan di depan orang banyak ketika mereka mau menangkap dia karena sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Rasul Paulus tidak takut kepada orang banyak itu adik-adik, karena Rasul Paulus percaya Tuhan Yesus menyertai dia dan Roh Kuduslah yang akan menolong Rasul Paulus untuk memberikan jawaban kepada orang banyak itu. Kita pun punya tugas yang sama dengan Rasul Paulus, yaitu bersaksi atau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Kita bisa bercerita tentang betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita juga bisa berkata, Tuhan Yesus sayang sama semua orang, karena itu Dia mau mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Iya, dosa-dosa kita adik-adik. Nah, adik-adik bisa menceritakan itu kepada semua orang, kepada papa, mama, om, tante, saudara, mbak, dan teman-teman adik-adik. Selain itu, kita juga harus melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, seperti sayang semua orang, mau menolong orang, dan mau berbagi dengan orang lain. Semua itu akan membuat orang lain merasakan kasih Tuhan lewat kita. Itu artinya kita sudah menjadi saksi Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang gak suka mendengar cerita kita atau tidak suka kalau kita sayang dan membantu mereka, ya gak apa-apa adik-adik. Adik-adik gak perlu kecewa, apalagi marah.
Yang penting, kita tetap bersikap baik kepada semua orang dan menjadi saksi Tuhan. Maka Tuhan Yesus pasti akan menyertai dan menolong kita. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada ibadah pagi ini juga kami akan doa syafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapak Presiden, Engkau berkati pemerintah, dari yang paling tinggi sampai jajaran yang terbawah. Tuhan, Engkau berkati sertai mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Tuhan bangsa kami yang masih dilanda pandemi. Engkau berkati agar kami boleh berangsur-angsur pulih sehingga kami dapat melakukan aktivitas dan terhindar dari segala virus yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Engkau berkati gereja kami, setiap pelayanan, setiap ibadah, setiap pengurus, Pak Pendeta, Engkau berkati agar dapat memuliakan nama-Mu. Engkau juga berkati Tuhan yang pada saat ini kami masih beribadah secara online. Engkau berkati kami agar kami tetap semangat Tuhan menjalankan ibadah dan mengikuti ibadah walau secara online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka, dan Engkau pulihkan mereka Tuhan. Engkau juga berkati keluarga kami yang mungkin juga sedang terbaring sakit. Engkau sertai mereka, Engkau jamah mereka.
Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna dan akan kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh terlaksana dengan baik hari ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan, berikan kami keberanian untuk bersaksi atau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, walaupun ada resiko bahwa kami bisa ditolak oleh orang itu. Tapi kami percaya Tuhan pasti menyertai. Dan semoga lewat hidup kami, Tuhan bisa memakai kami untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Dengan kami berbuat baik kepada semua orang. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyudahi ibadah ini dan kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan mau sertai dan Tuhan selalu melindungi kami di dalam kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.